Gunakan kekuatanmu buat membantu orang lain. Bagi Itadori Yuji, kata-kata terakhir kakeknya adalah sebuah pedoman hidup. Yuji adalah anak yang suka mementingkan nyawa orang lain ketimbang dirinya sendiri. Dia bahkan rela membahayakan nyawanya sendiri demi menolong orang lain. Yuji bersedia mendedikasikan hidupnya demi membantu sesamanya. Dan kepribadian Yuji inilah yang terkadang membawanya ke tiap-tiap petaka. Petaka yang hadir bersama neraka bernama dunia Jujutsu. Saat bertemu dengan Megumi di awal cerita, Yuji bersedia menolongnya dengan rela makan jari Sukuna. Semenjak itulah, dia diseret ke sebuah misi bunuh diri demi mengumpulkan jari Sukuna dan memusnahkannya. Karena dengan musnahnya Sukuna dari muka bumi, jumlah orang yang terbunuh karena kutukan bakal semakin sedikit. Meski Gojo udah mewanti-wanti kalau Yuji nggak akan mendapat kematian yang normal, dia tetap memilih jalan neraka itu. Karena bagi Yuji, menjalani hidup dengan tenang di saat orang lain mati karena dirinya nggak bertindak adalah sebuah kesalahan. Yuji selalu menganggap kalau nyawa manusia itu sangat berharga. Pandangan ini pun bikin Yuji takut buat membunuh orang lain. Sebagai penyihir Jujutsu, Yuji mungkin sadar kalau cepat atau lambat dia harus merenggut nyawa orang lain. Tapi di awal, Yuji menolak buat membunuh karena merasa pandangannya akan nyawa manusia akan berubah. Dengan membinasakan nyawa orang lain, Yuji merasa kalau dirinya akan menganggap kalau nyawa manusia nggak lagi berharga, terutama nyawa orang-orang yang penting buatnya. Dan sekali dia merasakan hal itu, tekad Yuji buat membantu orang lain pun mungkin akan melemah juga. Sampai akhirnya, pendirian Yuji ini pun langsung diuji saat dirinya dihadapi oleh roh kutukan tingkat spesial Mahito. Sebagai antagonis, peran Mahito ini sangat penting buat perkembangan karakter Yuji. Dialah antitesis Yuji sebagai manusia. Kalau Yuji selalu berjuang buat menolong orang lain, Mahito selalu sanggup membunuh manusia semudah membalikan telapak tangannya. Bahkan karena teknik Mahito yang bisa mengubah manusia menjadi mutan, disinilah Yuji harus melanggar pedomannya dan terpaksa membunuh manusia. Di titik inilah kehidupan Yuji yang dulunya sederhana telah benar-benar berubah menjadi neraka. Yuji yang dulunya hanya menghabiskan waktu dengan kakeknya dan bersenang-senang dengan teman eskulnya, kini harus membunuh manusia. Melihat teman barunya mati di depan matanya, hingga tumbuh perasaan ingin membunuh sosok yang bertanggung jawab atas kematian itu. Mungkin disinilah pertama kalinya muncul niatan membunuh dalam diri Yuji. Disinilah Yuji seakan telah menewasakan dirinya sebagai seorang penyihir Jujutsu. Semenjak membunuh para manusia mutan, pendirian dan pandangan Yuji akan nyawa manusia juga telah goyah. Tapi beruntungnya, dia punya sosok Nanami yang saat itu seakan jadi kompas moral buatnya. Awalnya, Yuji menolak membunuh manusia karena merasa itu adalah ending yang gak mulia bagi mereka. Tapi Nanami menyebut kalau dari awal, kematian selalu datang bermacam-macam buat manusia. Orang yang baik gak selalu mati dengan damai. Begitu juga dengan sebaliknya. Karena itulah Nanami bilang kalau Yuji terus mencoba membawakan ending yang mulia buat orang lain, dia hanya akan kelelahan, baik secara mental maupun fisik. Dan bakal jadi masalah kalau Yuji harus terbunuh karena terus memikirkan hal itu. Karena bagi Nanami, Yuji yang sekarang sangat dibutuhkan oleh para penyihir Jujutsu yang lain. Berkat pujian Nanami ini, Yuji pun seakan mendapatkan tekad baru. Di tengah rasa gundahnya akan kematian manusia, sebagai penyihir Jujutsu dia hanya bisa terus maju dan membasmi para kutukan. Bahkan saat dia menyadari kalau keberadaannya dan Sukuna telah membangkitkan lebih banyak roh kutukan hingga makan korban, Yuji hanya bisa menelan pahit-pahit fakta itu. Yuji gak mau menyerah dan berhenti bertindak. Sampai suatu ketika, terjadilah insiden besar di Shibuya yang benar-benar menghancurkan mental Yuji. Saat rencana Kenjaku dan grup Mahito buat menyegel Gojo berhasil, Yuji langsung bertindak buat menyelamatkannya. Yuji lah yang beritahu penyihir lain akan tersegelnya Gojo Satoru. Dan saat itulah, para penyihir berbondong-bondong menyerbu stasiun Shibuya, meski di sana para roh kutukan tingkat spesial juga udah menanti. Lawan pertama Yuji saat itu adalah Choso.
Disinilah Yuji diingatkan akan kematian adik-adik Choso di tangannya. Yuji teringat gimana Eso dan Kechizu menangis di akhir hayatnya. Yuji akan ditegaskan kalau saat dia membunuh manusia lain, akan ada pihak yang menitikkan air matanya. Tapi demi menolong sang guru, Yuji nggak bisa selamanya larut dalam penyesalan. Menyadari betapa kuatnya Choso saat itu, Yuji sadar kalau lawannya nggak boleh dibiarkan lolos dan menghalangi rencana rekan-rekannya. Yuji bertekad kalau dia rela mati selama peluang bebasnya Gojo bisa semakin terbuka lebar. Tapi naas pada akhirnya Yuji dikalahkan dan berakhir dijejali jari Sukuna oleh Jogo. Dan dari sinilah petaka Yuji semakin datang tanpa henti. Di saat Yuji nggak sadarkan diri, Sukuna mengambil alih tubuhnya dan membawakan kekacauan ke seisi Shibuya. Dan kebangkitan Sukuna ini benar-benar jadi mimpi buruk buat Yuji karena di sana dia melakukan sebuah pembantaian. Dengan memakai perluasan domainnya, Sukuna berhasil meratakan sebagian area Shibuya dan membunuh para warga yang ada di sana. Dan melihat segala peristiwa itu, emosi Yuji dibuat hancur lebur. Yuji menangis meratapi keenggakberdayaannya dalam menghentikan Sukuna. Tekadnya buat menolong orang lain dengan mengurung Sukuna di dalam tubuhnya seakan menjadi bumerang. Disinilah Yuji merasa kalau dirinya emang pantas buat dieksekusi mati. Yuji yang sebelumnya berusaha nggak menyalahkan dirinya, nggak bisa lagi menghindari pikiran itu. Pikiran kalau keberadaan dirinya dari awal emang nggak dibutuhkan. Pikiran kalau sebaiknya dia emang dimusnahkan bersama dengan monster bernama Sukuna. Di sini, Yuji benar-benar ingin mati. Tapi Yuji kembali disadarkan oleh kata-kata terakhir sang kakek. Kata-kata yang menjadi pedoman hidup Yuji selama ini, yaitu menolong orang lain. Dan menyadari kalau dirinya masih hidup, dia nggak punya pilihan lagi selain buat terus bangkit. Sekali lagi, di tengah emosinya yang sedang nggak karuan, Yuji hanya bisa melangkah maju. Demi menembus dosanya yang udah membunuh banyak orang, dia harus terus bertarung. Karena mungkin hanya dengan cara itulah Yuji bisa menjaga kewarasannya. Namun petaka kembali datang saat Yuji melihat Nanami dibunuh di depan matanya. Dan sosok yang menjadi dalang pembunuhnya adalah sasaran amarah Yuji selama ini, yaitu Mahito. Disinilah Yuji nggak bisa lagi merasa sedih. Emosi yang meluap saat itu adalah sebuah amarah pada sosok kutukan yang ada di depannya. Menghadapi Mahito, Yuji terus menanyakan betapa biadabnya kutukan itu, karena bisa dengan mudahnya membunuh manusia. Tapi secara mengejutkan, Mahito menyebut kalau Yuji juga sama dengannya. Dan sampai Yuji mengakui hal itu, dia nggak akan bisa menang. Dengan menyampingkan segala kekacauan di hatinya, Yuji pun terus melawan Mahito sendirian. Hingga tiba-tiba, teknik kutukan Nobara yang mengenai tubuh tiruan Mahito berhasil berefek ke tubuh aslinya. Jadi saat itu, Mahito membelah diri dan melawan Nobara dan Yuji secara bersamaan di tempat yang berbeda. Saat itulah Yuji menyadari kalau dia nggak sendirian. Setelah segala petaka yang dia alami sebelumnya, Yuji jelas butuh dorongan rekan lain buat terus berjuang. Karena itulah, Yuji yang merasa dirinya gagal menyelamatkan orang lain, berterima kasih ke Nobara karena telah memberinya harapan. Yuji kini yakin kalau dia bisa terus bertarung dan mengalahkan Mahito. Tapi rasa percaya diri Yuji ini kembali hancur saat Mahito dengan cerdik mengecoh Nobara dengan tubuh tiruannya. Dengan memancing Nobara ke tubuh aslinya, kedua Mahito pun bertukar tempat hingga akhirnya dia sanggup menerapkan teknik kutukannya tepat ke wajah Nobara. Saat itulah di depan mata Yuji, wajah Nobara dibuat meledak dan berakhir nggak sadarkan diri. Di momen inilah tekad Yuji kembali dibuat hancur. Melihat rekan seperjuangannya dibuat sekarat di depan matanya, Yuji seakan kembali menangis sejadi-jadinya. Pasalnya, semenjak kalah dari Choso, membiarkan Sukuna membantai warga sipil, hingga melihat Nanami mati di depan matanya, tekad Yuji sebenarnya udah lama hancur. Selama ini, dia hanya meyakinkan diri sendiri dengan kata-kata terakhir kakeknya.
Yuji terus maju, hanya bermodal secercah harapan kalau dosanya bisa ditebus dengan menolong orang lain. Dan menyadari kalau segala perjuangannya itu nggak membuahkan hasil, Yuji kini seakan nggak punya harapan lagi. Yuji merasa kalau dia telah gagal menolong siapapun, dan nggak lebih dari sekedar pembunuh. Sama akhirnya datanglah Todo yang berhasil mengangkat mental Yuji. Todo menyebut Yuji sebagai pria sejati, karena itulah dia nggak perlu berpikiran sempit dengan terus mengasihani kematian orang lain. Karena sebagai penyihir Jujutsu, tugas mereka adalah meneruskan perjuangan rekan yang telah gugur. Todo percaya kalau kematian penyihir Jujutsu bukanlah hukuman ataupun dosa buat mereka yang ditinggalkan, melainkan tongkat estafet yang harus diambil alih dan dilanjutkan sampai ke garis finish. Karena itulah Todo bertanya ke Yuji, apa yang telah diserahkan padanya. Yuji pun kembali ingat kata-kata terakhir Nanami yang bilang, sisanya aku serahkan padamu. Di sini, Yuji sadar kalau Nanami telah menyerahkan tongkat estafetnya ke Yuji. Karena itulah kini giliran Yuji yang harus terus hidup dan bertarung. Menyadari semua itu, Yuji pun minta maaf ke Nanami karena sempat putus asa dan ingin mati. Yuji kini sadar kalau dia harus berjuang dan mengambil alih kesengsaraan yang Nanami alami sebagai penyihir Jujutsu. Bersama dengan Todo, Yuji pun berhasil mengalahkan Mahito hingga mendapat sebuah perspektif dan mental baru. Saat Todo kehilangan lengannya, Yuji nggak lagi jatuh ke dalam kesedihan. Dia malah berterima kasih atas perjuangan rekannya itu. Bahkan akhirnya, Yuji juga menyadari kalau dirinya memang sama dengan Mahito. Layaknya Mahito yang bisa membunuh manusia tanpa belas kasih, Yuji pun berniat membunuh para roh kutukan dengan mental yang sama. Yuji bahkan menegaskan kalau dia nggak lagi butuh alasan atau arti di balik perjuangannya. Sebagai penyihir Jujutsu, dia hanyalah roda gigi yang akan terus berputar dengan terus membasmi roh kutukan tanpa ampun. Mentalitas Yuji sebagai roda gigi pun terus berlanjut dalam misinya menyelamatkan kakak Megumi, Sumiki. Yuji lah yang berhasil meyakinkan Hakari buat ikut membantu dan mengikuti Cooling Game. Di sanalah Yuji terus berjuang dan rela melakukan apapun demi membantu Megumi. Tapi sikap rela berkorban Yuji juga masih ada di dalam hatinya. Rasa bersalahnya setelah membiarkan Sukuna membantai warga sipil masih terus membayang-bayangi tiap langkah Yuji. Inilah kenapa saat Yuji diadili oleh perluasan domain Hiromi, Yuji dengan tegas mengakui kejahatannya. Meski tahu kalau pembantaian di Shibuya dilakukan oleh Sukuna, Yuji merasa dirinya tetap bertanggung jawab. Karena itulah, dia rela menghadapi segala konsekuensi yang datang sebagai hukumannya. Bahkan saat si malaikat menyebut kalau syarat dia bisa membebaskan Gojo adalah kematian Sukuna dalam arti Yuji juga, Yuji udah bertekad buat merelakan nyawanya. Dia bilang kalau nyawanya adalah bayaran yang murah asalkan Gojo bisa terbebas. Apalagi kalau dia mati, sebagian besar jari Sukuna juga akan ikut musnah. Karena sebagai roda gigi, Yuji merasa kalau tugasnya adalah terus membuat misi para penyihir Jujutsu berjalan lancar. Saat para penyihir hampir berhasil menyelamatkan Sumiki, Yuji pun merasa kalau perannya akan segera berakhir. Setelah ini, si malaikat akan membunuhnya bersama dengan Sukuna. Dengan begitu, dia bakal bersedia membantu membebaskan Gojo. Dan dengan kembalinya Gojo, Yuji pun yakin kalau rencana Kenjaku bakal bisa dihentikan. Karena itulah Yuji pun berterima kasih ke Gojo dan Megumi karena telah memberikannya peran. Tapi Yuji bilang kalau pemberian mereka udah cukup. Di sini, Yuji kembali udah bersiap buat mati. Tapi petaka kembali datang saat Sumiki ternyata udah diambil alih oleh penyihir kuno bernama Yorozu. Saat itulah, dengan memanfaatkan mental Megumi yang hancur, Sukuna berpindah wadah dan mengambil alih tubuh Megumi. Disinilah sekali lagi, niatan Yuji buat membantu orang lain berakhir menjadi malapetaka. Ketakutan Yuji yang tahu kalau Megumi bakal dalam bahaya selama ada di dekatnya menjadi kenyataan. Hati Yuji pun kembali dibuat hancur. Tapi sekali lagi, dia nggak punya waktu buat meratapinya dan harus segera bertindak. Dengan penuh amarah, Yuji pun melawan Sukuna sendirian.
Disinilah Yuji kembali disadarkan akan sifat dan naluri dari seorang kutukan. Karena itulah Yuji bertekad akan membuat Sukuna menghadapi kemalangannya. Kemalangan dalam bentuk Itadori Yuji. Tapi meski dengan tekad membara itu, Yuji gagal menghentikan Sukuna meski dengan bantuan Maki dan Megumi dari dalam. Disinilah Yuji seakan diingatkan kalau tekad yang kuat aja nggak cukup buat mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat. Karena itulah setelahnya, Yuji bertekad buat makan apapun demi bertambah kuat. Yuji yang kini bagaikan objek kutukan yang diselimuti energi kutukan Sukuna, bertekad akan memburu sang raja kutukan itu. Atas izin Choso, Yuji pun memakan sisa janin kutukan Dead Painting demi mendapatkan kekuatan baru. Dia juga melatih dirinya demi bisa menguasai kekuatan barunya itu. Meski belum ada kejelasan soal kekuatan apa yang akan didapat oleh Yuji nanti, kita mendapat sedikit teaser di mana tangan Yuji kini seakan mendapat form baru. Kini sebagai Rotageki, Yuji pun bakal bertarung habis-habisan demi menggapai tujuan barunya, yaitu membunuh Sukuna dan menyelamatkan Megumi. Itu dia perjalanan kisah karakter Yuji di Jujutsu Kaisen sejauh ini. Perjalanan yang bisa dibilang penuh akan tragedi dan malapetaka. Tapi dari sinilah, mental Yuji sebagai penyihir Jujutsu terus diasah. Dan berhubung cerita masih berlanjut, perkembangan karakter Yuji juga belum berakhir. Jadi artinya, malapetaka juga mungkin aja masih akan datang padanya. Pasalnya, setelah kematian Gojo, Sukuna kini masih menjadi ancaman. Dan bersama dengan Hiromi, Yuji akan menantang sang raja kutukan itu. Di pertarungan yang mungkin akan jadi akhir inilah, kita bakal melihat puncak karakter Yuji. Oke, segini aja video dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lain dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.